Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Franklin Dipito. Dan saya Dwi Nur Laili. Kami perwakilan dari kelas 11 IPS 1 akan mengikuti lomba podcast yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Kaliro yang bertemakan tips dan triks pembelajaran jarak jauh. Sebelum saya memasuki pertanyaan mengenai tips dan triks pembelajaran jarak jauh, pastinya Anda mempunyai kendala. Nah, kendala apa yang dialami saat mengikuti pembelajaran jarak jauh tersebut? Kendala yang saya alami saat mengikuti pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu masalah jaringan internet. Karena di setiap daerah jaringan internet belum tentu lancar dan juga stabil. Yang kedua yaitu tugas yang menumpuk. Dan yang ketiga, kurangnya penjelasan dari Bapak dan Ibu guru terkait tugas dan juga materi yang disampaikan kepada kami. Belum tentu semua siswa memahami isi dari materi dan juga tugas tersebut. Solusinya, untuk tugas yang menumpuk, saya mempunyai dua solusi. Yang pertama yaitu membuat to-do list atau rangkaian mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu mengerjakan dengan target waktu. Dua solusi ini sering saya pakai karena efektif untuk membantu saya mengerjakan tugas tepat waktu dan juga tidak membebani diri sendiri. Solusi yang kedua yaitu tentang kurangnya penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Solusinya, jika kurang jelas, sebaiknya kita meminta Bapak dan Ibu guru untuk mengulangnya kembali dengan menggunakan voice note maupun perekam suara agar lebih jelas dan kita dapat memahami isi dari materi maupun tugas yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, baik. Jika terdapat kendala, pastinya terdapat kelebihan pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Apa yang Anda alami terkait kelebihan pembelajaran jarak jauh ini? Kelebihan yang saya rasakan saat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama, saya dapat mengatur waktu belajar sendiri. Yang kedua, wawasan menjadi lebih luas karena tidak dibatasi dalam mengakses situs belajar online dari berbagai macam media. Dan yang ketiga, menjadi lebih tenang karena di situasi pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita tetap di rumah saja dan mengurangi kontak dengan orang lain maupun bertatap muka seperti pada saat sekolah sebelum pandemi. Yang terakhir, kita dapat belajar tanpa dibatasi ruang, waktu, dan juga tempat. Nah, baik. Kendala dan kelebihannya pembelajaran jarak jauh ini sudah terjawab. Selanjutnya, tips belajar secara daring online agar berjalan dengan lancar dan efektif. Silahkan dijawab gimana? Tips agar saat kita mengikuti pembelajaran daring atau online agar berjalan dengan lancar dan efektif, yang pertama yaitu kita harus niat terlebih dahulu. Jika kita tidak mempunyai niat, maka di tengah pembelajaran kita akan merasa malas dan juga tidak bersemangat. Serta kita harus kumpulkan niat itu dengan belajar sungguh-sungguh dan ingat satu hal bahwa kita mempunyai cita-cita yang harus kita capai. Yang kedua yaitu persiapkan ruang untuk belajar. Pastikan ruang belajar ini harus tetap bersih dan juga rapi agar kita nyaman dalam belajar, tetap konsentrasi dalam belajar, dan juga kita bisa fokus. Selanjutnya, kita biasanya harus mempersiapkan minum dan juga cemilan jika di sela-sela pembelajaran jarak jauh kita merasa lelah dan bosan. Selanjutnya, kita persiapkan buku, catatan, dan juga alat tulis sesuai jadwal pada hari tersebut. Yang kemudian, kita persiapkan teknologi yang kita butuhkan seperti gawai maupun laptop yang akan kita pakai saat pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Pastikan sinyal berjalan dengan baik dan juga stabil. Yang berikutnya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan juga pastikan kita harus tetap kontak dengan pengajar dan juga rekan-rekan. Yang terakhir,
ingat deadline karena batas waktu pengumpulan tugas. Jangan sampai kita terlambat dan harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ya, selanjutnya tips lagi agar tidak lelah saat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini apa? Tips agar tidak lelah saat mengikuti pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu istirahat. Jika tubuh sudah merasa lelah, kita harus mengistirahatkan tubuh kita kurang lebih 4-5 menit, setelah itu kita belajar kembali. Yang kedua, atur pencahayaan pada layar gawai maupun laptop agar mata kita tidak terasa sakit pada saat pembelajaran jarak jauh dimulai. Yang ketiga, jika mata sudah terasa lelah, kita ganti ke titik objek lain agar mata terasa rileks, seperti melihat pepohonan hijau di luar rumah selama 30 detik. Nah, yang terakhir, andaikan hal-hal yang ingin disampaikan, yang terakhir, adakah hal-hal yang ingin disampaikan untuk menyemangati teman-teman kita yang sedang dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Tentu saja ada. Untuk teman-teman yang sekarang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah, semoga kalian tetap menyemangati satu sama lain. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menuntut ilmu di sekolah seperti sedia kala, berjalan normal, dan kita yakin badai pasti akan berlalu, Indonesia pasti akan kembali pulih dan akan kembali sehat. Tetap semangat bagi semua teman-teman. Nah, sekian podcast dari kami, perwakilan dari kelas 11 IPS 1. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.